ceplok atau bunga-bungahan. Nah itu. Nah kebanyakan memang didominasi oleh sulur-suluran atau sulur gelung. Dalam kitab-kitab kuno, kitab Negara Kertagama misalnya, terlihat sekali keindahan pura itu ya, berselang-seling tanaman andong, puring, bana, nagakusuma, cempaka. Memang kemudian di dalam istana-istana Majapahit selain rumah-rumah yang tertutup, ada namanya mandapa-mandapa. Seperti inilah kemudian kondisi mandapa-mandapa tersebut. Nah, Bapak lihat di sini. Nah, di sini luar biasa sekali bagaimana kita menyaksikan mandapa-mandapa kayak kepala burung, kepala menjangan gitu ya. Seorang pertapa lah ini seperti sosok lause ya. Bunga teratai, katak, burung enggang atau burung betet gitu, anggur, iguana, komodo, ikan emas, monyet bergurau di antara ribuan termasuk ikan muncul bunga teratai ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Disinilah kita mencoba kemudian menyaksikan ya arsitektur Majapahit. Artinya perumahan para bangsawan dan rakyat Majapahit di masa lalu gitu ya, tidak jauh berbeda lah dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Nah ini memang kita mengetahui bahwasanya kalau bertanya gimana sih istana Majapahit, kita akan seperti ini, menemukan pondasi-pondasinya saja yang banyak terbuat dari batu candi maupun batu bata kuno, sedangkan bangunan utamanya itu terbuat dari kayu ya, terbuat dari kayu. Nah, jadi kayu atau kekayon ya, atau nama lain dari kayangan gitu ya, itu dihadirkan dari kayu. Selain kemudian bisa menetralisir udara agar tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin gitu ya. Kayu itu bisa seperti itu. Jadi kondisi ruangannya akan tetap hangat, ya, akan tetap hangat, tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas. Itulah salah satu kelebihan dari rumah kayu. Nah, di sini kita akan merasakan sesuatu yang sangat sejuk. Nah, kayu. Berbeda dengan kalau seng maupun kemudian tembok gitu ya. Nah, itu biasanya lembab. Kayu itu menyerap kelembapan, termasuk kemudian menjaga udara agar tetap hangat. Inilah salah satu kelebihan dari rumah kayu dengan arsitektur seperti ini. Nah, ini arsitektur Majapahit ya, yang senantiasa adalah sulur-suluran ya, sulur-suluran yang melambangkan sebuah keabadian ya, sebuah keabadian. Sulur-suluran ini atau sulur gelung ini melambangkan sebuah keabadian. Sedangkan arsitektur yang lain memang seperti heksagonal seperti ini. Nah, itu kemudian banyak juga ya serapan dari Tiongkok, termasuk juga dari masa lalu juga ada tradisi heksagonal seperti itu. Selain juga ceplok atau bunga-bungahan, nah itu. Nah, kebanyakan memang didominasi oleh sulur-suluran atau sulur gelung yang merupakan lambang sebuah surga atau keabadian gitu. Keindahannya seperti itu. Nah, ini kemungkinan kayu jati ya. Nah, ini kemungkinan kayu jati. Nah, entah apa ini dulu kemudian dengan niatan yang baik menghadirkan kembali cita rasa Majapahit, saat ini itu kelihatan kurang terawat. Nah, seperti ini juga dihadirkan kesenian kontemporer ya, berpadu dengan kesenian kontemporer. Sebuah cita rasa akar-akar. Sebenarnya kalau kita lihat di reruntuhan Majapahit, terutama di situs Sumur Upas atau situs Kedaton, kita juga akan menemukan sebuah cita rasa kesenian akar-akar jati juga ada. Termasuk batu-batu suseki juga kita akan menemukan di reruntuhan situs Sumur Upas atau situs Kedaton. Itu juga ada. Di sini memang sangat luar biasa sekali loh. Selain kemudian rumah-rumah yang berjauhan dengan cita rasa taman-taman dan tanaman bunga gitu ya. Memang pada masa Majapahit secara situs lokalisasi setiap istana memang tersekat oleh lapangan, termasuk kebun-kebun ya, termasuk lapangan-lapangan untuk udang, untuk gajah, untuk kemudian kebun pisang, kebun buah-buahan, mangga, rambutan, dan berselang-seling dengan tanaman puring ya, taman puring, tanaman andong seperti ini yang berwarna-warni. Itu memang cita rasa Majapahit. Ini taman asli Nusantara ya, sekitar Majapahit namanya puring. Misalnya dalam kitab-kitab kuno, kitab Negara Kertagama misalnya, terlihat sekali keindahan pura itu ya, berselang-seling tanaman andong, puring, bana, nagakusuma, cempaka, bunga-bunga juga ditanam. Selain kemudian keindahan, lihatlah seperti ini. Inilah yang bisa dikatakan juga Wonderland Indonesia. Lah, luar biasa sekali kan ya? Luar biasa sekali Wonderland Indonesia. Di sini kita akan menyaksikan sebuah kesenian dari akar jati yang menyerupai hewan unta, jerapah, kemudian
Garuda, ya, Garuda, jerapah, unta, gajah, kambing, harimau, kijang, banyak sekali. Ya, kita akan bisa menyaksikan bagaimana akar-akar ini secara alami kemudian menyerupai, ada yang menyerupai macan, ada yang menyerupai elang, ada yang menyerupai kemudian burung, kijang gitu ya, harimau dan lain sebagainya itu. Nah, ini sesuatu yang sangat wonderland ya, sesuatu yang sangat wonderland. Ya, keindahannya itu tiada duanya memang. Nah, ini karena kayu jati, kesenian seperti ini itu ya, hanya tentunya kalau saat ini itu hanya orang kaya saja ya. Memang kemudian di dalam istana-istana Majapahit selain rumah-rumah yang tertutup ada namanya mandapa-mandapa. Seperti inilah kemudian kondisi mandapa-mandapa tersebut. Nah, dapat lihat di sini. Nah, di sini sungguh luar biasa sekali bagaimana kita menyaksikan mandapa-mandapa yang dipenuhi kesenian dan ukiran-ukiran kayu jati ya, nonggal-nonggalnya yang menyerupai kepala burung, kepala menjangan gitu ya. Seorang pertapa. Lah, ini ada seorang pertapa ini. Lah, ada seorang pertapa yang seperti kesenian seorang pertapa seperti itu, seperti seorang dari Tiongkok, filsuf dari Tiongkok, Lao Tse. Nah, seperti sosok Lao Tse ya, Lao Tse, yaitu seorang filsuf dari Tiongkok ini. Nah, ini menyerupai Lao Tse, pendeta Lao Tse ya, Lao Tse. Memang di Cina itu memang ada namanya 3 kebajikan. Lao Tse, Konfuse, dan Mekse ya. Nah, ini ada 3, Lao Tse, Konfuse, dan Mekse. Ini juga kemudian cita rasa Lao Tse ya. Salah satu ajarannya itu memang menyatu dengan alam ya, karena alam yang maha besar itu, yang sangat luas itu, dan kehidupan itu kecil gitu ya. Kita harus senantiasa seperti air, Tao. Nah, jadi Lao Tse ini adalah pendiri agama Tao, yang artinya air, yaitu kehidupan mengalir seperti air gitu ya. Tapi air yang lemah lembut itu sewaktu-waktu bisa merobohkan bangunan, bisa sewaktu-waktu juga bisa kemudian menghancurkan banjir bandang, mendatangkan banjir bandang. Ini salah satu filosofi. Lah, ini seperti menjangan ini. Nah, ini seperti banyangan. Nah, ini seperti kuda mulet ini, kuda. Nah, ini seperti kuda yang mulet, luar biasa sekali. Nah, ini alami, bentukan dari alam ya. Kalau kemudian ada pahatan-pahatan cita rasa kemudian pemahat kita di sini. Nah, kita akan menyaksikan akar jati yang penuh dengan pahatan-pahatan ular, bunga teratai, katak, burung enggang atau burung betet gitu, anggur, iguana, komodo, ikan emas, monyet, monyet bergurau di antara ribuan termasuk ikan, muncul bunga teratai ya, dan kadal dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kemudian ada perasaan halus, perasaan cita rasa seni dalam kemudian seorang seniman meluapkan dalam pahatannya, berpikir, berimajinasi, kemudian dituangkan dalam sebuah karyanya. Ini salah satu potensi yang perlu dikembangkan ya dalam sebuah karya seni yang sangat luar biasa sekali. Di sini juga ada meja kayu jati yang cukup besar. Nah, ini. Tetapi jika kita lihat taman-tamannya yang wonderland ini ya, yang sangat luar biasa banyak ini penuh dengan dongkel itu pangkal dan akar dari pohon jati. Jadi kesenian akar pohon jati ini sudah langka dan mulai ditinggalkan karena sebenarnya sangat mahal sekali ya mendatangkan akar-akar pohon jati. Lah, ini seperti Lao Tse ya. Lao Tse seperti seorang pendiri agama Tao dari Tiongkok. Jadi ini. Nah, ini kemudian ada sebagian teori yang mengatakan bahwasanya kesenian akar pohon jati itu berasal dari Tiongkok dan Jepang. Namun sebenarnya kalau kita melihat dari reruntuhan situs Kedaton atau situs sumber upas di Majapahit, kita akan menemukan jenis-jenis pinggalan kesenian dari akar pohon jati. Sebagian masih tersisa. Silakan kemudian bisa mengunjungi situs sumber upas atau situs Kedaton. Di sana ada ya. Artinya di sini sebenarnya kita tidak berbuat apa-apa, cuma kemudian menunjukkan bahwasanya kebesaran Majapahit di masa lalu dengan cita rasa budaya dan seninya ya. Nah, kita terlihat ini mungkin yang tembok itu berwarna putih itu kemudian kelihatan rumah inti atau rumah dari pemilik lokasi yang sangat luas ini ya. Nah, ini atau rumah, semoga kemudian hal-hal seperti ini gitu kemudian menginspirasi generasi kita agar kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, apalagi hal-hal yang bersifat negatif ya, seperti narkoba, miras, kemudian dan lain sebagainya. Harus kemudian berpikir kreatif, inovatif, berpikir seni dan membuat karya. Jangan hanya mengolok-olok karya orang lain saja, tetapi silakan bersaing membuat karya untuk agar terkenang sebuah karya kita itu untuk anak cucu kita itu bisa merasakan bahwasanya kemudian bapaknya, bahwasanya kakeknya itu pernah meninggalkan sebuah karya yang sangat besar tentunya. Nah, itu agar bisa terkenang sampai anak cucu kelak. Jasmira.
jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lokasi ini sebenarnya memang di Dusun Kemasan, atau tepatnya di selatan dari Dusun Kemasan, Desa Kemasan Tani ya, Desa Kemasan Tani, di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga kemudian hal-hal seperti ini bisa menginspirasi dan mengembangkan kesenian asli Mojokerto, kesenian asli Majapahit, Wonderland Indonesia.